Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia penuh misteri, hal gaib selalu ada di kegelapan malam. Kita bertemu lagi di 7 Rupa Channel. Malam hari ini tetap bersama saya Mandra, Om Oki, dan Mas Arya Sena. Kali ini Mas Arya Sena akan menghadirkan suatu cerita pendakian yang berisi tentang cerita-cerita menegangkan, serta unsur edukasi, serta hal-hal lain yang dapat menghibur kita semua. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini, serta ikuti hingga akhir. Kali ini kita hadir lagi untuk menghibur sahabat-sahabat 7 Rupa Channel, tentunya dengan Bro Arya. Bro, malam ini kita cerita Gunung Arjuno, Jawa Timur, Bro. Betul. Tahun 2000 ya? Tahun 2000. Oke. Nah, sebelum mendengarkan cerita Bro Arya dengan Gunung Arjunonya, jangan lupa siapkan teh manis, kopi, makanan kecil, sandaran kepala, agar bisa mendengarkan ceritanya sampai ketiduran. Pada kesempatan kali ini gue coba menceritakan pengalaman gue di saat melakukan pendakian Gunung Arjuno, Mas. Yaitu sebuah pendakian yang dilakukan setelah kita turun dari Gunung Agung. Ya. Jadi sebelum naik Arjuno ini, saya naik Gunung Agung dulu, Mas. Oke, gitu ya. Jadi kita selesai melakukan pendakian Gunung Agung, memang sudah kita rencanakan itu setelah turun dari Rinjani itu. Setahun kemudian kita punya rezeki cukup, kita berangkat ke Gunung Agung. Selesai pendakian Gunung Agung, karena di Denpasar itu ada rumah paman saya. Jadi kita mampir dulu, Mas Mandra, mampir di rumah paman. Nah di sana itu di Denpasar kita sekitar 1 minggu waktu itu. Nggak terasa tuh uang yang seharusnya cukup habis. Sudah mulai nih. Sudah mulai tuh. Habis tinggal 20.000 rupiah. Karena juga mungkin terasa aman gitu, Mas Mandra ya. Oke ya. Jadi lengah lah gitu karena di rumah Om sendiri. Nah di saat mau pulang, Om saya juga ini bilang, Om nggak punya duit gitu, telepon aja bapakmu gitu kan. Waktu itu almarhum ayah saya masih ada, belum meninggal. Akhirnya saya telepon ayah saya. Terus Om saya namanya Om Mahfud juga nelpon ke rumah kan, bilang, Mas ini anakmu kehabisan uang gitu kan. Terus kata almarhum ayah saya, inget, udah tunggu sehari apa 2 hari, ntar dikirimin gitu. Ya udah, saya tenang tuh Mas Mandra. Kan saya ditanya tuh, butuh berapa sih? Ongkos doang pulang dari Denpasar sampai Jakarta, saya bilang kayak gitu. Ya udah, tunggu ada sehari 2 hari gitu. Bokap waktu itu almarhum agak marah gitu. Cuman saya pikir bodo amat lah, yang penting bisa sampai rumah gitu. Udah, sehari 2 hari ternyata di hari kedua itu ditransfer tuh sama ayah saya gitu. Saya pikir paling dikirimnya 500 ya Mas Mandra ya, oke. Nggak taunya dikirimnya berapa? 2 juta sama iya. Angin segar banget. Bukan main, wah. Tapi ini saya belum tahu nih kalau ngirim 2 juta ini itu aset saya ada yang hilang gitu kan. Soalnya tahun 99 ini saya usaha rental PlayStation. Jadi nanti begitu sampai rumah saya baru tahu kenapa babe saya ngirim duit 2 juta. Itu PS saya ada 5, berikut TV-nya dijual semua. Sialan, tahu begitu mah gue kagak mau ngabisin duit gitu kan. Ya waktu itu belum ngerti kalau ternyata uang 2 juta itu sebenarnya
usaha rental PS saya ditutup sama almarhum ayah. Karena apa? Almarhum ayah kesel. PS saya tuh rental PS saya rame, tapi penghasilan saya kecil. Karena apa? Yang main temen semua, Mas Mandra. Main 2 jam, bayar 2 jam, mainnya 10 jam. Jadi orang tua saya kesel. Kebetulan tuh ada trigger yang pas, saya kehabisan uang di Denpasar kan. Udah dikirim semua. Tapi pada waktu itu saya belum paham lah. Intinya saya di Denpasar seneng banget. Set, bokap gue boy amat 2 juta coy. Langsung saya ngomong sama teman saya si Panjul. Masih sama Panjul nih. Iya. Jul, ini kalau langsung balik sayang Jul. Oh iya nge, gitu kan. Dia udah mulai berani manggil nama aja gitu, walaupun jauh di bawah saya. Karena saya nggak harus manggil bang lah atau apa gitu. Oh ya udah kemana kita? Udah kita ke Surabaya dulu. Nanti dari Surabaya kita bisa ke Semeru, kita bisa kemana. Pokoknya kita cek aja lah Surabaya. Nanti gimana? Ya udah. Karena hari itu kita megang uang, saya pamit lah sama om saya kan, Om Mahfud. Ya kita ucapkan terima kasih. Selama sekitar 7-8 hari lah kita diizinkan menginap di rumah beliau. Terima kasih Om Mahfud, omku yang ada di Denpasar di daerah Komplek Pajak ya, Kereneng, Bali. Kita diantar tuh sama Om ke depan. Kita naik angkot ke Kereneng atau Greneng, tolong tolong dikoreksi gitu Mas ya. Terus dari Kereneng kita ke Ubung. Nah di Ubung ini karena kita bawa keril Mas Mandra. Begitu kita turun dari angkot, keril saya tiba-tiba ada yang ngambil Mas Mandra. Langsung dibawa lari ke dalam bis. Sebenarnya saya no problem, cuman caranya ngambil ini kayak saya pikir ini jambret lah atau apa gitu kan. Saya kaget kok langsung dibawa ke bis. Sedangkan proses saya masih bayar angkot gitu. Saya bayar buru-buru, saya kejar naik ke atas bis. Saya tanya, loh Mas, kok main bawa aja? Saya bilang kayak gitu. Lo sampean mau ke Jawa kan? Iya Mas, saya mau ke Jawa tapi saya mau ke Gilimanuk. Saya mau naik mobil kecil. Oh nggak usah, di sini aja, cuma 15.000 kok ongkosnya. Saya agak kesel tuh Mas Mandra. Ya. Saya bilang bukan masalah 15.000-nya Mas, saya bilang kayak gitu. Ini Mas main tarik-tarik aja barang saya. Saya nggak mau tuh. Akhirnya agak tegang tuh Mas Mandra. Akhirnya agak tegang. Saya harus bayar paling nggak pikulnya. Ya saya makin sewot lagi, bukannya waktu itu nggak punya uang. Uang ada, cuman kok caranya begini gitu. Akhirnya adalah salah seorang warga lokal, orang Bali, nengahin. Udah, Dek katanya gitu kan, pakai bahasa Bali itu kan. Udah Dek, itu bayar aja 5.000 katanya. Daripada ribut-ribut nanti di sini gitu. Ya udah saya ikutin tuh. Bapak-bapak yang orang Bali itu kan. Jadi begitu selesai tuh udah dibawa tuh sama dia kan. Sudah. Kalau kamu mau ke Gilimanuk sama saya kan gitu kan. Saya bilang, "Iya Pak, makasih atas pertolongannya." Jangan dilawan itu orang-orang Banyuwangi itu, orang Jawa katanya. Rese-rese katanya. Oh ya udah. Ditemenin sama beliau, dia naik bis sama 3/4 sama saya, tapi kalau nggak salah beliau itu turun di Tabanan. Pak, terima kasih, saya nggak tahu nama Bapak, lupa. Dalam perjalanan ini mungkin sekitar 4 jam Mas Mandra ya. Ubung, Gilimanuk itu sekitar 4 jam. Kita lewat Tabanan, kita lewat apalagi lah saya lupa nama daerah-daerahnya. Intinya nanti menjelang ke Gilimanuk itu udah masuk hutan-hutan bako lah ya. Nah, nanti baru udah sampai ke Gilimanuk. Kita turun dari angkot, biasa Mas jalan kaki. Terus beli tiket ferry, naik ferry. Terus kita jalan ke stasiun Banyuwangi. Itu sampai stasiun Banyuwangi ya mungkin sekitar jam 3 sore Mas ya. Oke. Udah kita istirahat. Karena uang ini banyak, saya nelpon ini calon ibunya anak-anak lah waktu itu gitu kan. Wah, itu wartel SLJJ berapa juga saya jabanin tuh. Wah, telepon. Terus si Panjul juga nelpon, dia juga kan punya cem-ceman gitu ya. Udah ya, kita udah santai masalah SLJJ ke SLI ke udah sikat aja 2 juta ya enggak. Baru kepotong dikit. Wah, nelpon loh. Istilahnya udah puas nelpon. Kita ini nitip barang sama salah seorang karyawan PPKA lah atau PJK ya, dulu belum KAI dulu. Jadi kita titipkan barang sama beliau. Setelah kita beli tiket itu di taruh mana lah barang kita nggak tahu, pokoknya kita titipin. Terus kita langsung nyari nasi padang Mas Mandra. Lagi ya nasi padang, biasanya permen karet gitu kan. Ini nasi padang nih, bukan nasi padang. Kita naik kereta waktu itu bisnis Mas Mandra. Oke.
Enggak lagi ekonomi. Nah 2 juta coy. Sepjul. Yo gile. Ngapain naik ekonomi? Mutiara Timur Malam. Iya, udah tuh kita naik Mutiara Timur Malam Mas Mandra. Gas, AC, ya, santai. Dan dia lebih cepat. Kereta itu kalau nggak salah berangkat dari Banyuwangi pokoknya Mas Mandra itu sekitar jam 8 malam. Intinya selama di Banyuwangi itu sebelum gelap kita sempat lihat inilah ada pertandingan adu cepat burung dara itu. Kita lihatin, wah seru lah tuh. Sampai malam, sampai kereta udah parkir karena kita penumpang paling cepat ya kita naik duluan lah. Tiketan, dah di kereta ngobrol-ngobrol nggak tahu apa. Intinya itu malam saya tidur dan saya sempat 2 kali terbangun. Saya ngerasa was-was gitu Pak Oki. Was-was tiba-tiba saya kebayang peristiwa kereta tabrakan gitu. Tapi ini Mas Mandra cuman kebayang aja. Jadi saya was-was. Karena apa? Saya tuh gerbong saya persis di belakang lokomotif. Jadi takut gitu Mas Mandra, kayak takut 2 kali bangun saya mikirnya itu doang. Waduh tabrakan nih. Sempat kepikiran kayak gitu akhirnya udahlah. Udah amat dah. Mau mati mau urusan Allah gitu. Akhirnya bisa tidur tuh. Singkat kata kita masuk Surabaya itu sekitar jam 5 pagi ya nggak salah. Jam 5 pagi kita cari wartel karena waktu itu belum ada yang punya handphone pokoknya. Handphone masih barang mahal. Susah, pulsanya juga mahal. Punya handphone belum tentu bisa beli pulsa gitu kan. Udah telepon. Kita waktu itu nelpon Wenang. Nang, kok nang di nang? Wenang ngomong aja. Ini apa ini? Anto, jancok arek Jakarta iki katanya. Iki bonek Jakarta tekan rene mesti gak duwe apa? Kalau duit artos apa sih? Pokoknya mesti enggak duwe sangu iki arek-arek ini. Oh, rame tuh. Tapi aku bilang, "Wis, jangan ngono, Cak. Kon gak roh," aku bilang gitu kan. "Wis, kon apa kamu mau jemput aku apa enggak?" gitu kan. Terus dia ngomong, "Wis tak jemput," gitu. Kebetulan dia kan bawa mobil gitu. Jemputlah saya di stasiun Pasar Turi. Udah ketemu ngobrol-ngobrol, kita langsung makan. Itu yang jemput saya Wenang, Rizky, Doni atau Cemeng, terus John sama Aulia. Aulia ini salah satu atlet MIT, Marlboro Adventure Team di Surabaya pada saat itu. Udah kita dijemput. Langsung dibawa ke rumah langsung dibawa ke rumah si Cemeng atau Doni itu di daerah pabrik kulit atau apa sih namanya, Rungkut kalau nggak salah tuh Rungkut. Kita dibawa ke Rungkut langsung. Nah di Rungkut ini biasalah arek-arek, pokoknya arek Surabaya itu kalau nggak ngomong jancuk nggak afdol. Oke. Di sana itu kita nggak ada satupun yang manggil nama Mas Mandra. Oke nggak ada, cacok aja udah nggak ada istilah panggil nama, karena kalau kita udah akrab, waduh ini nih mesti dipotong dulu nih. Gue sampai nggak sih Arif kelihatan gitu gedenya. Thank you, Rip. Thank you. Karena nang Surabaya ini arek-arek kalau nggak ngomong jancuk itu nggak afdol Mas. Jadi kita udah cok aja Pak. Rame arek-arek. Pokoknya aku tuh dikenal di sana bonek Jakarta, karena memang begitu mulu Mas Mandra gitu. Pokoknya udah dikenal iki ya bonek Jakarta tekan rene mesti angel ini. Angel udah gitu pokoknya. Tapi ya karena memang kita sama-sama pendaki, jadi tahulah kelakuan pendaki. Sempet lah ngobrol, tak pikir arek Jakarta wong sugih kabeh gitu. Gak tahu kere. Camput arek-arek. Pokoknya seru lah tuh. Kita di Surabaya itu wah rame. Itu satu malam kita di sana, kita ditraktir lah sama anak-anak. Berpikir itu kita nggak duwe sangu gitu seperti biasa. Pokoknya bokek iki mesti arek Jakarta ini mesti bokek. Gak duwe sangu iki. Nyusahno iki. Tapi ya wis gak apa-apa. Arek-arek kan gak ero. Arek-arek kan gak ngerti kalau kita tuh go sangu akeh gitu. Aku meneng ae. Sisono aku santai gitu. Habis dikirim. Habis 2 juta. 2 juta. Biasanya 200.000. 200.000 sampai Lombok. Santai tuh. Aku masih diem. Ya, itu kalau nggak salah uang udah kepake lah, tinggal 1,7 atau berapa, tapi masih banyak lah berarti. Nah, begitu kita ngobrol-ngobrol malamnya di rumah si Cemeng itu Doni. Jadi temanku Doni sama Rizky ini adik kakak.
Rizky ini panggilannya Kiri. Nah, Doni ini panggilannya Cemeng. Jadi ada kakak tuh Kiri sama Cemeng. Abangnya Kiri, adiknya Cemeng, cocok. Dan nggak pernah akur ya adik kakak, makanya cocok. Kiri sama Cemeng. Ini pas kita di rumah si Kiri sama Cemeng ini ngobrol. Nah, arek-arek ini nggak ada yang mau nganterin Mas. Karena apa? Wis nyusahin nih kayak angel di Jakarta ini angel. Mau nginter mau aku nginter ke DE, mesti nyusahin katanya gitu. Aku bilang, aduh belum. Saya tuh langsung ngomong ke Panjul, belum tahu deh Anjul, biarin aja. Intinya malam itu kita bercanda-bercanda, akhirnya si Cemeng dengan sangat terpaksa tuh si Doni itu mau. Karena kan teman-temannya area-area yang ada yang bisa nganterin. Ya udah, singkat kata datanglah pagi, kita siap-siap nih Mas Mandra, mau packing. Logistik, tuku logistik gitu kan. Iya cuk, teli kon, tenang aja aku bilang kan. Udah. Waktu itu kita nyarinya kalau nggak salah kelontongnya agak gede. Oke. Begitu belanja kan, rokok 1 slot. Wah, si Cemeng kan anak-anak udah boleh loh gitu kan. Anak-anak udah boleh. Roti tawar Jul yang enak Jul. Angkat. Susu angkat, sosis angkat. Bingung anak-anak gue. Wih, kayak Jakarta berkembang ini. Biasanya beli permen karet. Ada perubahan. Wah, si Doni yang tadinya, si Cemeng yang tadinya ragu-ragu akhirnya sumringah tuh. Wis aman cok, rokok wis aman, slow cak gitu kan. Aman tuh. Udah anak-anak semangat juga nganterin kan. Wih iki baru ini arek Jakarta ini tenan. Sugi. Udah tuh Mas. Akhirnya dari yang ragu-ragu si Cemeng ini yakin. Diantarlah kita setelah belanja di Rungkut. Kan Rungkut sama apa namanya Bungurasi itu nggak terlalu jauh Mas. Kita cuma nyebrang rel kereta, belok kiri, sampailah kita ke terminal Bungurasi. Oke. Di terminal Bungur ya are-are ngenteni, nungguin gitu kan. Soalnya apa? Ya rokok dijamin sama saya mau rokok. Tuku. Beli. Rokok lo apa? Beli, ambil. Gaya. Saya nggak tahu nanti kalau sampai Jakarta nangis Bombay saya. Cuman waktu itu masih seneng. 2 juta bro tahun 2000. Tahun 2000 oke. Tapi nanti sampai Jakarta nangis Bombay saya. Belum, ntar sabar ya. Udah. Itu kita diantar ke dalam terminal, setelah ngobrol-ngobrol rame lah. Kita naik bus jurusan Malang biasa, Mas Mandra. Nanti kita akan turun di Pandaan. Udah nggak ada kekhawatiran nih si Cemeng. Nggak ada kekhawatiran besok pulang ke Jakarta mereka patungan beli tiket. Udah nggak ada kekhawatiran udah buat kita udah. Datanglah bis, naik. Kalau nggak salah waktu itu ke Pandaan masih 1.500 Mas Mandra. Dari terminal apa namanya Bungurasi. Jalan tuh bis biasa keluar tol, keluar terminal, terus dia masuk tol, keluar di Gempol itu, lanjut arah Pandaan. Mungkin sekitar 30 menit. Mungkin sekitar 30 sampai 40 menit kita sampai di Pandaan. Turun Pandaan, kita naik lagi call 3/4 Mas Oki yang kayak Bogor Sukabumi atau Bogor Cianjur lah Oki. Kita naik. Nah, di mobil udah saya lupa lah percakapannya apa aja, yang jelas terekam dalam ingatan saya di situ ketawa-tawa mulu. Yang biasanya kalau kita datang anak Surabaya cuma ngecengin kita doang, kali ini enggak ada. Banyak ketawanya. Sampailah kita di Tretes. Udah si Doni tuh, si Cemeng tuh yang ngurus perizinan. Nah, itu kalau nggak salah udah jam 12 siang. Jadi kita selesai nunggu badal zuhur, baru kita berangkat. Ini sepanjang perjalanan kita tuh ketawa-tawa aja pokoknya Mas Mandra. Kok tawa-tawa aja, cuman saya lupa apa yang ngomongin. Yang saya ingat cuman wah, yang dalam ingatan saya tuh pokoknya jalan kita. Dari Tretes kita naik ke pos 1 ke perkemahan Kakek Budo dulu saya tahunya. Cuman ternyata setelah saya 2 kali ke sana itu ternyata Pet Bocor namanya. Jadi dari Tretes kita lewat pinggiran hotel, nggak tahu hotel apa namanya. Nanti kita masuk hutan Damar Mas Mandra, naik. Kita ngikutin jalan makadam yang dibuat untuk jeep mengangkut hasil belerang. Itu kira-kira 40 menit lah. Nggak nyampe kayaknya sih. Setengah jam lah. Itu kita sampai ke Pet Bocor. Pet Bocor kita istirahat, ngerokok, santai. Terus kita lanjut lagi. Nah dari Pet Bocor ke Kopan 1 nih agak jauh Mas Mandra. Oke, sekitar 2 jam. Karena jalannya nanti datar dulu. Setelah itu
dia akan berputar-putar gini karena mulai mendaki jalur jeep jadi Pak Oki. Tapi ada juga Mas Pandra jalur potongannya. Gitu. Ya udah kita jalan pelan. Ntar kalau capek kita berhenti ngerokok, ketawa-tawa, makan. Wah, makanan banyak. Udah nggak permen karet lagi nih. Sorry permen karet, bye-bye. Udah tuh. Tang. Kira-kira 2:30 lah lebih kurangnya atau jam 3. Soalnya matahari udah agak condong ke barat gitu. Kita istirahat di kop-kopan 1 Mas Pandra. Oke, kita istirahat, masak nih. Masak kopi doang. Kata si Doni gini, kata si Cemeng. Engkau aja masaknya apa? Masaknya ntar aja di kop-kopan 2. Kita di sini ngopi-ngopi aja dulu. Ya udah ngopi-ngopi, tapi lama tuh Mas Pandra, akhirnya sejam makan waktu kan. Setelah selesai ngopi, ngerokok, kita ke kop-kopan 2. Oke. Di kop-kopan 2 itu udah sekitar jam 5-an lah. Nah si Cemeng ini, si Doni, rupanya dia nggak mau nih naik malam mulai dari kop-kopan 2 sampai ke Pondokan. Dia nggak mau. Tapi pada saat itu dia tidak bercerita ada apa. Ketika kita di kop-kopan 2, dia milihnya masak nasi. Kan masak nasi lama Mas Mandra ya. Oke, dia milihnya masak nasi. Ya udah kita, ya udahlah, yang tahu si Cemeng jalan kan, kita masak nasi. Selesai masak nasi, makan itu maghrib lah. Terus saya bilang, ayo terusin jalan. Capek gua kata. Taruh kata bahasa Jakarta gitu. Kalau bahasa sononya, gak kesel awakku. Gitu kan. Pokoknya dia itu ngotot gak mau melaku. Kita paksa-paksa, ayo Meng, ayo mangkat jancuk gitu kan. Tapi tetap dia nggak mau gitu. Dia tetap aku kesel Cak. Kalau kon harap munggah-munggah kono gitu. Dalam arti enak aja lo yang tahu gitu. Saya waktu itu pertama kali gitu. Kita paksa-paksa kayak gimana pun si Cemeng nggak mau. Nggak mau berangkat malam. Nggak mau berangkat malam. Akhirnya karena alasannya si Cemeng ini capek, ya wes lah. Bayah lemah ya arek iki gitu kan. Udah. Kita istirahat tuh malam. Kalau nggak salah sih nggak ada kejadian apa-apa Poki. Karena di kop-kopan 2 itu ada sekitar 3 atau 4 tenda. Selain kita, jadi sama kita tuh ada 5 tendaan lah. Aman lah itu malam. Kita sempat berapa kali bangun, kencing atau apa. Tapi seingat saya tidak ada kejadian yang aneh-aneh lah. Pagi datang, kita masak nasi lagi, kita angetin yang semalam tuh. Terus kita tambah dengan ya itu goreng sosis. Segala macam, logistik keren. Ya enggak iya dong, kali-kali. Ya permen karet. Udah selesai sekitar jam 8 kurang lebih. Itu kita mulai mendaki dari kop-kopan 2 menuju ke Pondokan. Pada saat itu, kalau sekarang kan Arjuna yang sekarang, itu jalur makadamnya sudah tembus sampai ke Pondokan Mas. Kalau dulu baru sampai kop-kopan 2. Nah nanti kita lepas kop-kopan 2, kira-kira 15 menit kita akan ketemu timbangan raksasa itu. Karena apa? Di sana itu tempat nimbang hasil belerang. Penambang belerang itu manusia super semua Mas Mandra. Oke. Karena dia bisa bawa pakai gerobak tangan itu sekitar 2 kuintal. 200 kilo itu satu orang bisa bawa. Nah di situ tempat nimbangnya. Nah lepas dari situ kita akan masuk hutan pinus. Jalanan udah nggak ramah nih Mas Mandra. Udah enaknya pakai G, pakai C, pakai B, enak jeb, pokoknya enak banget. Wah, cuman karena waktu itu belum dilebarkan posisi jalurnya, seperti sekarang kan sudah lebar untuk jalan jeep sampai ke Pondokan. Jadi kita lewat bawah-bawah hutan pinus lah. Hanya saja kalau musim panas debunya itu luar biasa, apalagi kalau penambang belerang turun dari Pondokan bawa hasil tambangnya. Itu debunya udah kayak kabut. Mas Mandra, wah tebel banget. Ya kalau mereka udah turun tuh udah kelihatan tuh debunya kayak itu asap knalpot ereking yang udah dibolongin dah tuh. Udah gitu olinya kebanyakan Mas. Wah ngebul kemana-mana. Udah kita buru-buru minggir dah tuh. Itu keseak-seok akhirnya sekitar 3 jam kita ketemu tempat agak datar Mas Mandra. Datar. Nanti belok kanan, belok kiri, terus naik. Sampailah kita ke Pondokan sekitar jam 4 sore. Nah di Pondokan itu waktu itu banyak penambang belerang, ya mereka sedang beristirahat. Ketika saya datang baru ada sekitar 2 rombongan lah. Nah menjelang maghrib
Ketika saya udah bikin tenda, Mas Mandra, Pak Oki, udah bikin api unggun. Jadi di di pondokan itu, saya mengumpulkan seluruh sampah plastik yang ada di areal pondokan. Itu sampai segunung, Mas Mandra, tingginya. Karena apa? Buat bikin api unggun dengan margin safe yang aman tentunya. Udah gitu kan wilayah pondokan juga memang aman tempatnya gitu. Udah kita kumpulin tuh. Pas lagi ngumpulin itu anak Surabaya nyeletuk. Waduh, ini makanya banyak duit. Mulung lu ya gitu. Cancok. Lu masih aja ngeledek. Cancok kan gitu. Udah. Oh kita mulung tuh kan. Cangkrik. Udah. Pokoknya ya ketawa-tawa. Itu temenku si Cemeng sampai malu katanya dia. Wah, apa? Bahasa Jawanya pokoknya aku izin karo are-are iki. Pokoknya are-are iki udah kayak pemulung gitu, Pak. Dia ngomong ke nanti pas udah ke Surabaya. Si Tunge, panggilanku udah Tunge gitu. Si Tunge iki ngumpulin sampah sampai segunung katanya. Padahal itu sampah plastik. Pikiran saya selain saya bersihkan lokasi tersebut, ya buat dibakar. Karena kan plastik awet. Gitu. Pas lagi selesai ngumpulin, oh banyaklah datang tuh anak-anak dari Malang, sekitaran Malang. Yang paling saya ingat di sini, ada lagu apa gitu ya. Cuman ini lagu, waktu itu lagi ngehits tahun itu. Tapi anak Malang nyeleneh. Dia nyanyi apa? Silit. Silit. Jadi kayak lagu disco tapi cuman silit. Dalam arti aman sih silat. Silit. Silit. Dah itu bolak-balik silat. Akhirnya saya bilang, Mas nyanyi apa sih sampean? Kak seru. Silit tuh bolak-balik nyanyi silit. Gua kata lagu silit aja tadi. Akhirnya gabung tuh. Karena saya waktu itu mencoba bersosialisasi dengan baik ya. Kita sospet lah dengan lingkungan. Sosialisasi pendekatan gitu. Akhirnya bisa kerangkul ya anak Malang. Ngobrol Mas Mandra, Pak Oki. Itu sampai malam lah kita di api unggun itu. Silih berganti orang datang cari kehangatan. Mungkin itu sepi sekitar jam 10-an. Karena kita juga udah letih ya Pak ya. Istirahat di areal pondokan. Seingat saya di malam ini pun tidak ada kejadian yang menyeramkan. Semuanya fine aja gitu. Nggak ada apa ya, mungkin karena waktu itu juga agak ramai pondokan Pak Oki, Mas Mandra. Ada sekitar 20 orang lah sampai 30 orang. Jadi nggak terasa lah hawa-hawa yang menyeramkan. Beda kalau misalnya kita di gunung berdua, bertiga ya. Memang apa namanya hal-hal goib itu nggak semua orang bisa lihat. Dan memang nggak ada yang bisa lihat kecuali apa ya, makhluk goibnya memang mewujudkan diri jadi bisa terlihat gitu kan. Kalau pakai mata biasa nggak ada yang bisa lihat lah. Cuman pada saat itu saya merasakan nggak serem, tetap serem Pak Oki. Adalah seperti apa gitu namanya juga kita di gunung, tapi nggak ada. Saya misalnya di batin bilang, wah ini ada ini, nggak, cuman merasa kayak memang ini tempatnya gitu aja. Intinya kita tidur nyenyak, nggak ada masalah lah kira-kira gitu. Sampai pagi-pagi kita bangun. Biasalah aktivitas kita masak untuk makan di sini karena nanti barang-barang kita tinggal di sini. Saat itu masih aman Pak Oki pondokan, belum ada pencurian atau apa gitu. Jadi kita hanya persiapkan logistik untuk summit attack. Kita tanya sama si Cemeng, Meng, pirang jam? Berapa ya kata dia? 6 jam lah turun naik kata dia gitu. Oh, wis. Barang tinggal di sini aja. Wis. Selesai masak untuk yang kita makan, kita masak lagi yang untuk di jalan, termasuk rebus telur, goreng sosis segala macam. Udah rapih, biasa Mas Mandra, kita naik. Ya kalau ke kanan itu ke puncak Ulirang, kalau ke kiri ini nanti ke Gunung Arjuna. Jadi kita ambil yang ke kiri, itu kita melipir punggungan, masuk ke punggungannya luas, punggungan lebar, itu datar Mas Mandra. Turun, naik, datar. Kita ketemu tempat yang lembab banget. Itu ada pohon pinus, beberapa pucuk, beberapa pohon. Nanti ada tempat itu semacam ada airnya tapi dia nggak keluar, cuman kelihatan becek gitu. Kita lewat situ, masuklah kita ke Lembah Kidang. Ketika sampai Lembah Kidang, takjub dong Pak Oki, Mas Mandra. Ini indah banget. Jadi ini dataran gitu ya, luas, lembah tapi luas. Itu padang rumput, edelweiss sama pohon pinus. Indah banget Mas Mandra. Di depan kita persis itu dinding tebing Gunung Arjuna, punggungan tipis. Itu seperti benteng sampai kelihatan sampai puncak Arjuna. Terus saya ngomong masih Cemeng, Meng,
kenapa kita nggak ngebase di sini? Dia ketawa-tawa doang tuh Mas Mandra. Pak Oki, ngebase di sini. Taruh kata bahasa Jakartanya, pala lu peang ngebase di sini kata dia gitu kan. Emang ngapa Meng? Lu cakep Meng. Wes, nggak bakal gue dibayar 1 juta, gue nggak mau ngebase di sini gitu kan. Ya wis lah, udah sambil nikmatin keindahan. Saat itu saya bawa FM2. Cuman sayang Pak Oki, segitu kita bawa 2 roll apa 3 roll itu cepret-cepret semua. Ya begitu pas kita setorin, pas kita buka, kagak ada yang jadi semuanya. Enggak ada yang jadi, sekitar dari 3 roll itu yang jadi sekitar separuh Pak Oki, sekitar 15 frame. Ada salah saya, ada 15 frame jadi lumayan ada yang selamat tuh. Lewatin Lembah Kidang, datar Lembah Kidang tuh konon katanya di situ tempat tinggal Tumenggung Baurekso. Katanya menurut cerita si Cemeng nanti setelah kita udah sampai ke Surabaya. Jadi kenapa dia nggak mau di situ? Terus nanti kenapa dia nggak mau jalan malam-malam lewat hutan pinus dari Kop-Kopan ke Pondokan, itu nanti dia cerita di Surabaya. Kebenaran ini kita nggak tahu, tapi ini adalah kearifan lokal yang harus kita hargai. Ya, karena ini cerita ini sudah ada jauh sebelum orang tua kita ada gitu. Jadi di situ merupakan wilayah kekuasaan Tumenggung Baurekso. Makhluk ini sangat kuat katanya. Udah kita terus mentok, nanti ketemu ini tanjakan agak terjal Mas Mandra Poki. Kira-kira 10 menit itu kita ketemu datar lagi Poki, Mas Mandra. Wah enak tuh. Kiri kanan kita bisa panen buah beri. Wah enak makanin beri itu sambil panen kita kan. Selesai hutan-hutan pinus, nanti kita ketemu percabangan jalur sebelah kiri, nggak tahu itu jalur tembus kemana. Naik jalur tanah dan rumput. Begitu naik nanti batu-batu nih Mas Mandra, batu-batu. Jadi kita lewatin jalur berbatu tapi pinggir-pinggirannya banyak rumput. Sekitar 10 menit di pertengahan punggungan, karena kita belah punggungan bukan melipir punggungan, baru kita belok ke kanan, masih batu-batu. Oke, kita belok ke kiri. Belok ke kiri lagi, ketemu pertigaan jalur. Nah di sebelah kiri itu ada batu besar. Besar banget Mas Mandra, mungkin setengah ruangan ini. Namanya Watu Gede. Bukan seruangan ini, maksudnya semeja Pak Oki tapi besar lah. Wah namanya Watu Gede. Karena ini batu bagus, ya kita istirahat di sini. Kebetulan batu ini juga tidak mengeluarkan energi yang menyeramkan Mas Mandra. Enak justru buat duduk, adem. Pokoknya kalau duduk di situ bawahnya pewek Mas Mandra, maunya tidur. Ya malas jalan, maunya situ aja pokoknya. Malas dan ngurusin naik gitu, tapi karena waktu itu masih sekitar jam 11 atau jam 12 kurang lah ya. Kalau nggak salah memang di sini kita nunggu apa namanya, lepas badal juhur lah. Kita jalan emang agak lambat tuh. Pas badal juhur dari Watu Gede mau ke Puncak Arjuna, ini perjalanan lagi-lagi G-nya dari sini sampai Semarang. Buset, enak banget Pak Oki. Agak landai dulu, kita belok kanan, langsung dihajar. Bas, itu sekitar 60 derajat lah. Wah udah shock kita, walaupun kita nggak bawa keril. Terus itu punggungan sudah menipis tuh. Terus dia menipis, makin tinggi kan makin menipis punggungan. Nanti ada di beberapa titik kita betul-betul ada di pinggir punggungan alias jurang. Cakep pemandangan Mas Mandra. Itu ke bawah kelihatan hutan pinus, terus punggungan-punggungan yang di bawah kita biru, warna-warna langit. Cakep lah. Terus kita naik. Lewatin itu kita turun sedikit, naik lagi agak parah, masih sekitar 60 derajat Mas Mandra. Nanti kita ketemu pinus-pinus kecil, Cantigi, kita belok ke kanan, terbuka. Menjelang sampai Puncak Bayangan itu pinus-pinus kecil sama Cantigi. Sampai kita ke atas. Puncak Bayangan, jalan sedikit, nanti sebelah kanan tuh terlihat seperti ada bangunan apa ya, tempat sembayangan orang Hindu lah. Kecil waktu itu, sekarang udah gede, udah bagus Mas Mandra, dulu kecil. Jalan sedikit, kita ketemu In Memorial. Di situ anak Jakarta apa anak Bandung meninggal tahun 99 terkena badai. Karena kita pendaki, dan ini pun rekan kita pendaki, walaupun kita nggak tahu masa hidupnya seperti apa, wajahnya seperti apa, tetapi empati sama pendaki, akhirnya kita doa di situ Mas Mandra. Saya lupa namanya. Kita doa gitu kan masing-masing lah, kita doain. Ya, waktu itu kita cuma bisa baca Al-Fatihah sama sholawat. Lebih dari itu kita maju sedikit, di antara Cantigi kita akan menemukan bekas-bekas bangunan, mungkin bekas candi atau bekas rumah peribadatan lah. Itu ada di Puncak Bayangan Gunung Arjuna. Oke.
Di sini sempat saya merasakan hal-hal yang tidak mengenakan untuk kulit saya. Jadi seperti gini. Seperti kita ada di dekat aliran listrik yang terbuka. Jadi semacam kayak ada pasti apa namanya? Pasti itu bekas-bekas candi itu Mas Mandra. Karena ada dua sisa reruntuhan, entah candi, entah apa saya nggak tahu. Di sini sempat merasakan itu seperti saya bilang tadi. Jadi di kulit saya ini seperti merasakan kayak ada ya, di sini tidak terlalu Mas Mandra, tapi di sini di telapak tangan sama di telapak kaki jadi seperti ditempelin es batu. Dingin banget. Cuma saya bilang biarin lah, saya cuekin Mas Mandra kan. Terus nanti kita turun agak parah, datar sekitar 10 menit santai, sampailah kita ke puncak Ogal Agil Mas Mandra. Oke, di puncak Ogal Agil ini ya udahlah, teriak-teriak lah, namanya dulu anak muda kan, nggak tahu lah teriak apaan. Sempat kita foto-foto, nanti ada ya foto-fotonya, walaupun nggak banyak Oke Mas Mandra. Di sini adalah mungkin sekitar 2 jam karena masih siang Mas Mandra, sampai puncak tuh masih siang sekitar jam 2. Dah kita habiskan waktu karena puncak Arjuno ini kalau cerah bagus banget Mas Mandra. Ya di depan kita persis lurus itu Gunung Semeru. Sebelah kanan itu kalau nggak salah perbukitan Vanderman. Sebelah sini lagi, pokoknya saya nggak bisa arah lupa lah. Pokoknya sebelah sininya itu Kembar 1, Kembar 2, Welirang. Kembar 1 3.100, Kembar 2 3.100, Welirang 3.098. Arjuno sendiri ketinggiannya 3.339. Jadi Gunung Arjuno Lirang Kembar 1, Kembar 2 itu ada di dalam satu lokasi. Jadi kalau cuacanya tuh lagi indah Mas Mandra, cuacanya lagi bagus tuh pemandangan indah banget. Semeru di depan, Vanderman. Wah cakep lah. Puas menikmati pemandangan, kita balik lagi lah. Balik. Itu agak lari Mas Mandra Oke. Nah, Doni ini yang anak Surabaya ini kita taruh di belakang. Saat itu jalur lagi kering Mas Mandra Oke. Dia kita taruh di belakang. Tapi si Panjul dia ngambil kayu sambil lari, itu kayunya ditaruh di jalur sambil goyang-goyang, jadi kan debunya naik kan. Ngebul kan. Wih, ini anak Surabaya, Canco are Jakarta bangsat kuat. Pokoknya marah-marah terus si Panjul, Canco gitu. Pokoknya kerjanya begitu tuh. Sengaja kita kerjain. Wah, dia nggak bisa ngejar kita karena apa? Debu kan. Ntar dia udah ketinggalan aja. Tungguin cemeng. Ntar udah deket. Wes kata dia. Ya enggak, buang kayunya gitu kan. Begitu kita udah mulai lagi, ngambil lagi kayu. Pokoknya kita kerja habis-habisan tuh si Doni itu. Turun, ketemu batu gede. Nah, terus ketemu lagi nanti Padang Sabana itu kan. Turun lagi ketemu Lembah Kidang. Sampailah kita ke ini apa namanya Pondokan. Oke, itu udah sekitar jam 4. Karena kita turun pasti kan lebih cepat. Waktu itu karena bekal kita di jalan masih ada sosis atau apa gitu, campur roti aja lah makan. Jadi gaya lah dia, ya roti tawar ya Mas Mandra, mayones sosis. Ya kan main, gue jadi inget Francisca. Udah tuh makan, selesai makan ya sekitar jam 4 lah, intinya sekitar jam 4 kita jalan lagi-lagi kayak gitu. Kita kerjain lagi si Doni nih. Ngamuk-ngamuk ini bocah ini. Ngamuk-ngamuk aja. Sampai di pertengahan inilah antara Pondokan sama Kop-Kopan 2. Itu tiba-tiba si Panjul bilang, "Break bentar, Bang." gitu kan. "Break. Ngapain lo?" "Bentar," kata dia. "Gue mau buka ini rekening tabungan hutan," gitu kan. Alias gali lobang, alias pup gitu kan. Udah tuh. Ya udah sono. Tapi dia tuh bobo keril gitu kan. Dia bobo keril. Terus udah saya ngobrol tuh sama si Doni lah. Ini bocah lama amat gitu kan. Nggak taunya Poki ya, dia dapat tempat bagus nongkrong. Itu dia boker sambil makan popcorn, sambil ngopi, sambil ngerokok dapat set. Itu saya foto ngamuk-ngamuk dia. Sayang fotonya hilang. Jadi bener-bener si Panjul ini manusia bocor. Jadi dia duduk sambil siul-siul, ngerokok, boker, popcorn, ntar kopi, minum kopi. Ini bocah edan banget. Udah kelar aja tuh. Selesai diuruk sama dia, balik lagi. Udah kita jalan lagi ke Kop-Kopan 2 tuh. Sampai Kop-Kopan 2 kalau nggak salah maghrib. Oke. Maghrib.
karena memang kita mau langsung turun ke bawah, udah kita lanjutin loh. Nah ini kan udah mulai gelap nih. Saya di Kop-Kopan 1 sempat nanya, itu di Kop-Kopan 1 sekitar jam 7. Kita istirahat dulu Mas Mandra. Kita saksikan city light, bagus banget pokoknya. Indah banget city light. Seingat saya ini di awal-awal ini nggak ada lah yang namanya, kalau merinding pasti Mas Mandra ya. Hawa nggak enak pasti pokoknya. Tapi seingat saya tidak ada kejadian yang membuat kita terekam lah dalam ingatan dengan jelas, tuh nggak ada. Setelah kita puas menikmati city light sampai sekitar jam 8 malam, kita lanjut lagi turun Mas Mandra. Sepanjang perjalanan turun ini memang ya, saya merasakan lepas dari Kop-Kopan 1 kira-kira turun sekitar 20 menit, nanti kita banyak ketemu hutan bambu. Ini perasaannya, dan kebetulan kita bertiga perasaannya sama. Perasaan kita di antara rumpun bambu ini, perasaan memang ada yang memperhatikan sosok wanita, tetapi tidak satupun yang bisa memvisualisasikan karena memang mungkin dia nggak berkenan lah. Intinya tuh hati kecil kita sama-sama berun gitu. Cuman kita biasa aja gitu mau ya. Sampai akhirnya kita ke Pet Bocor. Di Pet Bocor itu sekitar jam 10 malam lah. Kita istirahat, ngerokok. Itu bayangan yang perempuan tadi rasanya udah nggak ada Mas Mandra. Udah kita buru-buru jalan. Sampailah kita ke Tretes lagi. Di Tretes baru saya tanya, Meng, lu kenapa kemarin kagak mau naik malam dari Kop-Kopan 2 sampai ke Pondokan? Wah, ini udah di bawah nih kata dia gitu kan. Gini kata dia. Dulu zaman gue masih SMA kata dia. Tahun 98 lah atau 99 gitu kan. Kita pernah naik malam. Kata dia. Kita pernah naik malam, tapi gue naik maghrib dari Kop-Kopan 2 sampai Pondokan itu subuh. Sepanjang perjalanan kita diganggu sama kabut, dan kabut itu bikin orang katanya lupa diri. Tapi untungnya saat itu semuanya kita selamat, gitu kan. Dan terus dia cerita, di sini ceritanya banyak banget nge. Belum dari penambang belerang, banyak yang suka linglung gitu kan, banyak yang suka ngerasa dia tuh kayak ada di mana gitu. Jadi karena ceritanya tuh serem menurut si Cemeng, akhirnya dia nggak berani. Terus dia kan juga punya pengalaman. Nah terus Lembah Gidang gimana? Ya itu Temunggung Borekso kata dia. Soalnya dia kalau udah mau minta tumbal ya main ambil aja. Ya ini ceritanya si Cemeng. Oh gitu Meng. Tapi selama kita melakukan pendakian, seperti saya kan biasanya suka merasakan atau terkadang dengan izin Allah ya, bukan berarti saya orang suci, bukan, karena memang mungkin takdir ya, qadarullah, ngelihat itu biasanya kan kayak gitu Mas ya. Ini enggak sama sekali selama di Arjuna, hanya perasaan-perasaan tok. Tetapi lagi-lagi sebagai pendaki ya kita udah sadar Mas Mandra, kita mau kemana, kita ada di mana, kita harus bagaimana. Nggak ada masalah lah, yang namanya setan itu nggak ada yang berbahaya, sebab setan bala hitam jauh lebih berbahaya gitu kan. Ya udah, malam itu kita istirahat di Tretes sampai pagi karena uang banyak, santai lah pokoknya. Gaya nih. Gaya lah. Nah, mau jajan iya. Soto Madura beli. Nah, pokoknya santai lah itu. Pagi datang, balik lagi ke rumah Cemeng. Nah di Surabaya ini ternyata si Cemeng pengen ikut ke Jakarta sama kakaknya, tapi nggak dapet izin dari ibunya. Ya udah gitu si Cemeng sama si Rizky itu nggak betah Mas kita di rumahnya, karena adiknya yang namanya Anggi itu cantik. Iya. Yang datang serigala, tamunya serigala soalnya. Yang datang buaya lapar. Aduh, itu si Doni sama si Cemeng udah, awas lu deketin adek gua, awas lu deketin adek gua gitu kan. Udah diancam-ancam lah. Intinya selama di Surabaya itu sangat menyenangkan. Jadi Surabaya bisa dikatakan pijakan kedua saya Mas Oki. Mas Oki. Surabaya bisa dikatakan pijakan kedua saya Mas Mandra. Oki. Jadi kalau udah sampai Surabaya bisa dikatakan aman. Karena nanti yang paling aman itu sebenarnya Semarang. Karena di Semarang itu ada Mbah Ragil saya. Mbah Ragil saya nih, kalau saya ke Semarang udah ongkos aman, makan aman, rokok aman, oleh-oleh juga gitu. Intinya saya buat teman-teman arek-arek Surabaya, Doni, Rizky, Wenang, Aulia, Matius,
Gue selalu mengucapkan terima kasih sama kalian. Semoga kebaikan kalian di masa lalu Allah lipat gandakan balasannya. Amin. Amin. Ya itulah Pak Oki perjalanan saya di Gunung Arjuna. Ini kita masih senang-senangnya. Begitu kita sampai Jakarta, kutak-kutuk pulang ke rumah dalam keadaan senang. Uang tuh tinggal kalau nggak salah 250.000 ke 300 gitu. Nggak jadi ikut Rizky itu? Nggak jadi ikut? Nggak, dia nggak jadi ikut tuh. Sampai Jakarta kita. Saya taruh keril di kamar saya kan. Nenek saya diem aja tuh. Cuman biasa aja, nggak ada sambutan. Oh, biasanya kan nenek saya seneng banget kalau saya pulang. Ini enggak. Diem. Ayah saya almarhum. Dulu belum almarhum. Ketemu saya juga melengos aja. Gue bilang, ada apaan ya? Udah gitu, saya pengen main PS kan. Kok rental gue sepi amat gitu kan. Udah. Minta kunci rental sama almarhum nenek. Dikasih. Tuh. Ngasihnya kayak gimana gitu. Tuh dilempar. Ambil. Buru-buru lah kita ke rental PS di sebelah. Begitu dibuka, lah kosong. Kagak ada satupun itu. Iya, satu unit pun TV-nya nggak ada. Saya mongok. Lah, kemanain PS gua? Iya, saya diem tuh. Saya tanya nenek saya, "Ini PS kemanain?" Nggak tahu. Tanyanya bapak lu, katanya gitu kan. Udah, saya diem. Nunggu Babe pulang kerja. Begitu Babe pulang kerja, saya buru-buru nyamperin. Dia masuk gerbang, mau masuk ke dalam, saya tanya, "Beh, PS gue mana?" "Lah kan gue kirim," kata dia gitu kan. Berarti yang 2 juta itu. "Lah kan gue kirim," kata dia. "Emang habis?" "Tinggal 300, ya udah. Orang PS lu udah gue kirim semua ke Bali, ya dijual." Melongo saya mau sialan cancu. Tahu begini kagak gue makan nih duit. Tempat gue cari duit dijual. Karena bokap kesel mau teman saya tuh rental PS saya tuh nggak pernah sepi. Tapi yang bayar sedikit gitu, makanya bokap saya triggernya dapat. Gua jual tuh PS sekalian. Maksudnya biar saya serius kuliah gitu kan. Ya itu Pak Oki. Jadi kegembiraan saya begitu sampai Jakarta saya manyun total. Sialan. Pendaringan gue dijual sama bokap, ya udah. Kira-kira gitu Pak Oki. Ini cerita gak ada serem-seremnya. Dikit doang seremnya. Tadi kita sudah dengarkan full cerita dari Bro Arya tentang Gunung Arjuna bersama kawan-kawan dari Surabayanya. Sekarang kita sesi tanya jawab pemirsa. Ada beberapa yang saya harus gali karena saya butuh literasi. Pertanyaan gue nih bro, lu dikirim 2 juta kaget bro? Kaget, umur baru sekali itu dah. Soalnya biasa diminta 200.000. Iya, 200.000. Paling tinggi 300. 300. Oh, tiba-tiba lu cek ATM 2 juta. 2 juta itu om saya langsung ngasih 2 juta. Oh, seneng banget Pak Oki saya. Tumben bokap gue baik gitu. Gila coy, Terus langsung lu pesta pora. Iya, pesta-pesta saya. Bener-bener gak nyangka itu malah petaka. Yang di ujung akhirnya nggak taunya usaha PS lu dijual. Iya, bener-bener dilikuidasi. Tinggal 300 bro. Tinggal 300 manyun ya saya. Aduh ya Allah. Oke. Terus itu bro, saat lu berangkat udah ngelewatin apa persimpangan antara apa namanya itu penggalian belerang antara Puncak Arjuna sampai Puncak Ulirang. Iya. Pondokan. Bukan yang orang gali belerang kan udah lewat nih. Nah, udah lewat terus lu ketemu semacam padang luas gitu kan. Lembah Kidang. Lembah Kidang terus itu enak banget lu bilang. Ini kalau nge-camp di sini enak. Betul Pak Oki, nyaman, adem. Pokoknya tempat itu seakan-akan kayak ngebius lah. Dan lu bisa melihat punggungan puncak. Betul gitu kan. Pak Oki. Itu indah banget. Bener, kenapa temen lu nggak mau bro? Dia ceritanya gimana? Ya itu karena rupanya di situ pusat keramaiannya Pak Oki. Oh, pasar setan. Jadi pasar setan Gunung Arjuna itu dulu adanya di Lembah Kidang, dan Lembah Kidang ini nggak sekedar nama Lembah Kidang Mas Mandra. Oh. Karena di situ banyak kijang. Nah, karena di situ banyak kijang, tentu ada yang suka makan kijang. Ada macan Jawa waktu itu. Oh, macan beneran ya? Macan beneran. Selain itu juga lokasi ini dipercaya oleh sebagian orang gitu ya, Mas Mandra Pak Oki ya. Itu
terkadang terlihat bangunan-bangunan, terkadang terlihat istana. Istana goib gitu. Iya, tapi tidak semua orang, Mas Mandra, Pak Oki, yang bisa melihat itu. Ini cerita-cerita yang berkembang di sekitaran masyarakat Jawa Timur ataupun orang-orang yang memiliki kemampuan spiritual yang lebih daripada orang lain. Itu melewati Lembah Kidang tuh lama, Bro. Sekitar setengah jam, Pak Oki. Setengah jam selesai itu lewat. Selesai kita. Sampai ke Batu apa namanya? Watu Gede. Watu Gede. Nah, di situ udah aman. Aman, Pak Oki. Dan Watu Gede pun energinya sama kalau siang. Saya nggak tahu kalau malam. Oh. Bawaannya tuh maunya tidur. Pokoknya kalau di Batu Gede itu jarang orang istirahat sebentar-sebentar lah. Pasti lama di situ setengah jam karena pemandangannya bagus ke atas tuh. Kalau lagi cerah biru, puncak Arjuna, terus ke depannya padang rumput, terus ke belakangnya tuh kelihatan kembar 1, kembar 2. Pokoknya indah. Jadi memang tempat-tempat angker setahu saya karakteristiknya kalau siang tuh kayak gitu. Bawaannya nyaman banget. Tapi nanti malam baru kita kayak ulet keket dah, goyang sono goyang sini gitu. Setahu saya gitu. Jadi alasan teman saya nggak mau di Lembah Kidang tuh ya sebenarnya jelas sih, tapi secara spiritual, cara pandangnya gitu. Kalau siang aman tuh. Aman. Dibilang nggak ada apa-apa ya nggak ada apa-apa, nggak kelihatan. Nah, terus yang temen lu bilang, kenapa lu nggak mau jalan malam? Dia kan bilang takut ada kabut atau apa gitu. Terus kabut tuh bisa bikin orang keder atau jadi bingung lah gitu. Nah, dia pernah pengalaman kan pas SMA, dia jalan dari maghrib ya, maghrib sampai subuh, baru sampai lewatin hutan itu. Betul. Nah, waktu itu sih dia menambahkan lokasi yang namanya, jadi di Gunung Arjuna itu ada sebuah lokasi yang bernama Lembah Lali Jiwo. Nah, itu di mananya tuh, Bro? Di areal Gunung Arjuna, tapi kita nggak lewatin karena kita kan lewat Tretes. Nah, jalurnya beda. Jalurnya beda. Nah, menurut kesaksian rekan saya nih, peristiwa yang dialami itu samalah dengan peristiwa yang dialami oleh orang-orang yang melalui Lembah Lali Jiwo pada malam hari. Sangat mistis gitu. Jadinya dia nggak mau karena menghubungkan lokasi itu dengan Lembah Lali Jiwo. Lembah Lali Jiwo ini di Gunung Arjuna udah bukan kaleng-kaleng, udah terkenal banget lah. Walaupun yang memberi nama mistisnya, walaupun yang memberi nama itu orang Belanda. Dan itu kalau orang keder di situ, lu bilang dia bisa pindah ke alam lain atau? Ya menurut cerita dia pindah ke alam lain gitu. Pindah ke alam lain. Ke alam lain. Sampai tukang apa namanya? Penambang belerang tuh sering kejadian gitu. Sering kejadian. Makanya kadang-kadang menambang setahu saya. Kabut biasa. Kabut, tapi kabutnya aneh gitu Pak. Jadi setahu saya. Tapi nggak beracun gitu. Enggak, kabut biasa. Setahu saya penambang belerang pun pada saat itu kalau sudah maghrib mereka sudah menghentikan aktivitas mereka. Jadi besok pagi baru mereka melanjutkan perjalanan turun ke bawah. Mereka pantang gitu. Jadi dari puncak Belirang ke Pondokan, kalau mereka udah sore nih kira-kira ketemu malam di situ, mereka biasanya udah nggak ada lagi. Mending ngecamp di situ. Mending ngecamp di Pondokan itu. Setahu saya dulu ya, kalau sekarang saya nggak tahu. Terus tadi lu sebut siapa, Bro? Penghuni itu? Tumenggung Baurekso. Ya itu apa tuh, Bro? Gue baru denger tuh. Tumenggung Baurekso itu sebenarnya istilah Jawa. Istilah Jawa penguasa yang paling radikal, yang paling sangar, yang paling sakti, yang paling seneng makan anak manusia lah. Ceritanya kan Jawa itu kan banyak banget. Ini istilah pewayangan berarti ya? Kurang tahu lah. Pokoknya ini setahu saya yang namanya satu daerah yang ada jin saktinya yang paling sangar, paling brutal, paling. Oh namanya itu namanya. Gaib lah. Nama gaib Tumenggung Baurekso. Dan setahu saya Tumenggung Baurekso ini nggak cuma di satu tempat, Mas Mandra. Banyak yang namanya Tumenggung Baurekso ini banyak lokasinya. Batuk mulu nih. Jadi batuk juga. Oh, Tumenggung Baurekso tuh makhluk gaib yang biasa makan orang lah. Taruh kata seperti itu. Julukannya dia Tumenggung Baurekso. Tapi lu belum pernah dengar silsilah atau cerita kejadian yang kena apa dimakan atau tewas atau apa oleh Tumenggung Baurekso nggak? Belum pernah dengar? Saya pernah dengar, cuman mungkin lupa menceritakannya Pak Oki. Soalnya waktu di Surabaya itu, setahu saya almarhum orang tuanya Rizky pun sempat bercerita tentang sosok itu, gitu kan. Cuman saya lupa, gitu. Karena lupa saya nggak berani ngomongin. Gitu. Yang jelas, kenapa saya bisa bilang bahwa Tumenggung Baurekso itu yang paling radikal, yang paling sangar ya, karena saya dengar waktu itu narasumbernya dari rekan-rekan saya juga orang tuanya, gitu Pak Oki. Oke. Terus Bro, kalau boleh gue tahu,
Lu berapa kali ke Gunung Arjuna, Bro? Arjuna itu saya 2000, 2002, 2004, 2005, sama kemarin 2019 oke, 5 kali berarti. Nah itu pemirsa, dia ke Gunung Arjuna aja 5 kali. Gue sekali aja belum tuh. Nah bro, apa namanya? Dia jalurnya waktu lu naik 5 kali itu beda-beda? Enggak, saya cuma lewat Tretes aja. Jalur resminya berapa sih bro? Banyak sekarang, ada dari Pulau Sari, dari Tretes. Kalau dulu sih cuma yang dikenal tuh yang dari Malang. Dari kalau nggak salah apa sih yang Kebon Teh itu tuh, lupa saya namanya. Kalau sekarang banyak Pak Oki, kalau nggak salah lebih dari 5 ya. Ada Cangar, ada Tretes, terus ada yang tadi bro bilang kalau lewat jalur itu mistisnya paling bahaya. Itu dari Malang itu kalau itu dari salah. Malang. Sama yang dari Purwosari itu. Bro belum pernah lewat itu? Saya belum pernah lewat. Nah dalam pendakian ke depan ini, karena itu kan satu wilayah 4 puncak Pak Oki, ketinggiannya 3000 semua. Kayaknya ke depan ini saya mau naik itu dulu nih. Gitu supaya ada gambaran terbaru. Soalnya kan terakhir saya 2019 itu pun masih lewat Tretes. Belum lewat jalur lain gitu. Oke. Thank you, Bro. Siap, oke. Gua nggak mau nanya masalah Rizky dan saudaranya. Lu nggak boleh lama-lama di Surabaya, gua nggak nanya gua. Karena dia tahu. Dia tahu deh. Ini ada macan kumbang di dalam rumah gua, bahaya ini. Ada predator deh. Gua nggak mau nanya itu. Iya. Cukup gua. Soalnya keluar ntar gancu. Ya Allah. Oke pemirsa, pertanyaan saya cukup dari Bro Arya. Thank you bro. Sama-sama, sekarang kita lanjutkan ke Mas Mandra. Terima kasih Mas Arya, Om Oki. Sobat pemirsa 7 Rupa Channel, kita sudah mendengarkan dan menyaksikan apa yang diceritakan oleh Mas Arya tentang Gunung Arjuna. Kenapa dinamakan Gunung Arjuna? Karena di gunung itulah Pangeran Arjuna itu melaksanakan pertapaan, pemirsa. Hal-hal mistis hampir tidak terlihat, akan tetapi suasana sejarah sangat kental. Betul Mas Arya ya? Betul. Berarti area di situ seolah-olah tertata sekali. Iya. Seperti area-area taman yang memang disediakan dan lama tidak diurus, itu aja intinya. Lembah Lali Jiwo. Kalau dibilang lembah, kalau saya katakan itu alas. Alas ya betul, Alas Lali Jiwo. Di situ bagian daripada atensi kearifan lokal yang harus dijaga. Kenapa kok dinamakan Alas Lali Jiwo? Karena di situ banyak pendaki-pendaki gunung dan orang yang mengunjungi situ ketika memiliki niat buruk dan kemaksiatan, berpikir-pikir negatif, itu biasanya akan dibelokkan oleh makhluk-makhluk situ. Perlu diingat bahwa kita di suatu tempat itu adalah merupakan tamu. Itu aja rekan-rekan Sobat 7 Rupa Channel. Terima kasih Om Oki dan Mas Arya atas ceritanya, sangat menghibur kami semua. Alhamdulillah. Terima kasih. Tidak berasa kita akhirnya sampai di penghujung dari cerita Bro Arya tentang pendakian di Gunung Arjuna. Terima kasih pemirsa sudah setia menonton video dari 7 Rupa Channel, dan saya juga terima kasih dan rekan-rekan juga berterima kasih pada sahabat-sahabat 7 Rupa Channel mendukung channel ini. Dan jangan lupa sekali lagi yang pesan Mas Mandra, subscribe, komen, like, share. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Di setiap kegelapan malam pasti ada kegaiban. 7 Rupa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.